Hello ladies and gentlemen, introduce myself, my name is Komang Waniha Saputra, NPM 22411065, kelas manajemen 12C. Di video ini saya sedikit presentasikan tentang materi uji T homogen dan uji T non homogen. Next, kita langsung ke materinya. Uji T homogen, tes homogen, uji T non homogen. Tes non homogen adalah dua jenis tes yang digunakan dalam analisis statistik yang membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau perlakuan. Perbedaan utama antara keduanya adalah asumsi homogenitas varians. Next, kita langsung terus selanjutnya. Uji T homogen adalah salah satu uji tes yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau perlakuan. Uji ini mengasumsikan bahwa kedua kelompok yang dibandingkan memiliki varians yang homogen, artinya varians dalam kelompok-kelompok tersebut sekitar sama. Uji T homogen juga seringkali disebut sebagai tes equal variance atau tes pooled variance. Next, kita langsung ke materi selanjutnya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan uji T homogen. 1. Hipotesis non-HO atau HO, rata-rata kedua kelompok adalah sama. Hipotesis alternatif atau HI adalah rata-rata kedua kelompok berbeda atau sesuai dengan arah yang Anda ingin uji. Yang kedua, pengumpulan data. Anda perlu mengumpulkan data dari dua kelompok atau perlakuan yang ingin Anda dibandingkan. Pastikan bahwa data tersebut bersifat interval atau rasio dan terdistribusi secara mendekati normal. Yang ketiga, periksa asumsi homogenitas varians. Sebelum menjalankan uji T homogen, Anda perlu memastikan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi. Jika bisa dilakukan dengan menggunakan uji Levene atau uji Bartlett. Jika hasil uji menunjukkan bahwa varians antara kelompok-kelompok berbeda secara signifikan, maka uji T non homogen mungkin lebih sesuai. Kita langsung ke materi selanjutnya. 4. Perhitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau dengan degree of freedom untuk uji teks homogen dihitung berbagai 1 tambah 2 min 2 df n1 tambah n2 min 2, di mana 1n1 dan 2n2 adalah jumlah sampel dalam masing-masing kelompok. Yang kelima, menentukan tingkat signifikasi. Pilih tingkah signifikasi atau alfa yang sesuai untuk analisis Anda. Biasanya tingkat signifikasi yang umum digunakan adalah 0,05. Yang keenam, interpretasi hasil. Hitung nilai P atau P-value yang sesuai dengan tes statistik yang telah dihitung. Jika P-value lebih kecil dari tingkat signifikasi alfa yang telah ditentukan, maka Anda dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Jika P-value lebih besar dari alfa,
Anda gagal menolak hipotesis nol, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Next. Uji non-homogen juga dikenal bagi uji T tidak homogen. Heteroscedastic test adalah jenis uji T tes yang digunakan untuk membandingkan rata antara dua kelompok atau pelakukan ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Asumsi homogenitas varians adalah asumsi bahwa varians dalam kelompok yang dibandingkan adalah sama atau mirip. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan uji T non-homogen. 1. Penyusunan hipotesis. Hipotesis non-nol adalah bahwa rata-rata kedua kelompok adalah sama. Hipotesis alternatif, rata-rata kedua kelompok berbeda atau sesuai dengan arah yang Anda ingin diuji. Yang kedua, mengumpulkan data. Anda perlu mengumpulkan data dari kedua kelompok atau pelakukan yang ingin Anda bandingkan. Pastikan bahwa data tersebut bersifat interval atau rasio dan asumsi distribusi normal yang tidak harus dipenuhi. Yang ketiga, perhitungan statistik. Hitung rata-rata, mean, dan deviasi standar atau standard deviation dari masing-masing kelompok. Next. 4. Perhitungan derajat kebebasan atau degree of freedom untuk diuji non-homogen dihitung menggunakan rumus yang lebih kompleks daripada uji T homogen dan biasanya dilakukan perangkat lunak statistik yang perhitungannya. 5. Pilih tingkat signifikasi alfa sesuai dengan analisis Anda seperti biasanya 0,05. Hitung nilai value yang sesuai dengan statistik yang telah dihitung. Jika value lebih kecil dari tingkat signifikasi alfa yang telah ditentukan, maka Anda dapat menolak hipotesis non dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata kedua kelompok. Jika value yang berbeda dengan signifikasi maka value lebih besar dari alfa, Anda gagal menolak hipotesis nol, yang berarti Anda tidak berbeda yang signifikan antara rata kelompok-kelompok tersebut. Baik, itu saja yang sedikit saya presentasikan. Bila ada kata salah maupun kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.